Bu Anida, selamat siang. Selamat siang Bu Faah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Faah sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, baik Bu Anida. Bu Anida akan observasi ya, jadwal observasi. Iya Bu. Di hari apa Bu? Besok Bu. Hari Rabu? Iya, hari Rabu 9 Oktober, jam pertama dan kedua. Oh iya, sebelum observasi, mari kita pra-observasi dulu ya Bu ya. Nggih. Sebelum ke observasi, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Bu Anida. Tujuan dari percakapan ini adalah agar Bu Anida dalam pembelajarannya nanti bisa lebih baik. Tapi saya sudah yakin sih Bu Anida sudah baik dalam pembelajarannya. Dan dengan percakapan ini semoga pembelajaran nanti lebih menyenangkan. Amin. Menyenangkan lagi dan anak-anak tentunya semangat juga dalam belajar ya Bu ya. Baik Bu Anida, untuk materi observasi besok apa ya Bu? Judulnya sih Petoo Kaitaides. Jadi ini tentang hewan peliharaan. Wah. Jadi nanti anak-anak akan bercerita nanti tentang hewan peliharaan yang ada di rumahnya. Kalau ada. Oh begitu, luar biasa sekali ini, menarik ini Gitu. judulnya. Tentang peto hewan peliharaan ya. Betul. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan hobi anak ini ya Bu ya. Iya, yang Pasti suka. mereka sangat tertarik Iya. sekali nih dengan materi ini. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran ini apa ya Bu ya? Jadi nanti Bu pakainya PBL, Problem Based Learning. Terus nanti dengan metodenya diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan dan presentasi. Nanti di akhirnya peserta didik nanti dapat memahami tentang kegiatan ini, Petoo Kaitaides ini tentang hewan peliharaan. Apakah dia di rumahnya itu ada hewan peliharaan atau tidak? Kalau ada nanti dia bisa menceritakan tentang hewan peliharaan itu dari warnanya, hewannya apa, dari warnanya, terus tingkahnya seperti apa, seperti itu. Atau misalnya nggak ada, tidak ada siswa yang tidak mempunyai hewan peliharaan, nanti juga dia bisa bercerita ketika dia ingin mempunyai hewan peliharaan seperti apa, kayak gitu. Dan mungkin ada yang ketiga itu yang tidak ingin mempunyai hewan peliharaan, itu nanti juga bisa bercerita kenapa nggak mau, seperti itu Bu. Ya tadi tujuan pembelajarannya adalah PBL ya Bu ya, kemudian ada diskusi kelompok. Oh ya, untuk kelompoknya nanti sistemnya bagaimana Bu? Kelompoknya saya bagi dengan analisis saya dengan anak itu pembelajarannya kinestetik atau auditori atau visualisasi itu sudah saya lakukan. Jadi nanti tinggal saya kelompokkan seperti itu. Ya. Ya oke. Untuk selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja ya Bu ya? Karena di dalam PMM saya itu tentang aktivitas pembelajaran yang interaktif ya Bu, interaktif sendiri itu nanti juga saya akan memfasilitasi tentunya kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian nanti memfasilitasi peserta didik juga untuk terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis gitu. Dan yang terakhir yaitu memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Nanti anak-anak jadi mau dan berani untuk menyatakan pendapatnya, seperti itu. Untuk kelompoknya, satu kelompok berapa anak ini Bu? Untuk satu kelompoknya 5 orang. 5 orang ya. Iya. Jadi satu kelas nanti ada sekitar 7 kelompok. 7 kelompok. Iya. Ya. Untuk strategi yang dipersiapkan apa itu? Jadi yang pertama saya menyusun modul dulu ya Bu, modul yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian nanti saya melakukan pembelajarannya yang jelas berpusat pada peserta didik. Kemudian melakukan tanya jawab dan diskusi aktif dengan nanti saya itu menampilkan foto dulu, terus nanti anak berpendapat itu dengan menuliskannya di sticky note. Kemudian nanti anak tersebut bercerita ke anggota kelompoknya. Nanti disepakati satu orang itu yang mau bercerita tentang kelompok tersebut. Kemudian nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan yang nantinya memicu terjadinya diskusi kelompok. Seperti itu. Untuk LKPD-nya juga sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah Ibu, jadi sudah siap. Baik, untuk strategi pembelajarannya tadi berpusat pada peserta didik, student center, ada tanya jawab dan memancing untuk diskusi aktif. Kemudian kira-kira untuk media pembelajarannya
sudah disiapkan, ada kendala atau bagaimana Bu? Iya, kalau medianya saya pakainya nanti PowerPoint. Kemudian nanti juga menggunakan buku ajar Ya. yang setiap anaknya nanti ada. Kemudian kalau untuk sarana dan prasarana di sekolah kita alhamdulillah sudah memadai, mulai dari LCD, sound, itu sudah oke semua, termasuk dengan lampu penerangan di kelas pun sudah luar biasa. Ya, Dan luar kondisi biasa kelas pun sekali. juga bersih, Bu. Iya. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali persiapannya. Kira-kira ada kendala lain Bu selain tadi yang disebutkan? Mungkin nanti kendalanya semacam mungkin saya dalam mengontrol kelas seperti itu ya Bu. Jadi nanti bisa memotivasi anak-anak untuk mau dalam berani dalam mengungkapkan pendapatnya secara terbuka. Itu aja sih Bu. Untuk kelas 12-5 ini kira-kira ada siswa yang paling aktif, paling pendiam gitu ada nggak Bu? Saya juga sudah bagi itu sesuai dengan minatnya anak sendiri. Jadi nanti saya juga memotivasi terus. Jadi setiap dalam kelompok itu semuanya wajib berpartisipasi dalam presentasi seperti itu. Iya. Oke, sepertinya cukup itu Bu yang saya tanyakan. Saya rasa semuanya sudah baik. Semoga saja besok saat observasi semuanya lancar, medianya juga Amin. bisa dipakai dengan baik. Amin. Siswa juga semangat belajarnya ya Bu. Amin, ya, semoga Bu. saja gitu. Semoga. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak Bu? Untuk penilaian sikap juga saya lampirkan di situ ya, Iya, Bu ya. iya, Sekalian penilaian dengan LPD juga ya, Bu ya. Semuanya ya Bu. Baik, ya. siap. Ya, mungkin hanya itu Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Semoga besok Bu. lancar. Ya, mohon Selamat. bantuannya besok Ya. nggih Bu, Oh, jam iya. 1.2. Terima kasih Bu Faah. Sama-sama Bu Anida, saya juga Iya. terima kasih waktunya. Baik. Ya, selamat siang Bu Anida. Selamat siang Bu Faah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minasan ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Oke, alhamdulillah semuanya genki ya. Tapi saya dengar ada satu orang yang hari ini sakit ya. Siapa? Iya, Sakinah ya. Mari nanti kita berdoa sama-sama agar Sakinah bisa cepat sembuh. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah satu orang di antara kalian yang mau memimpin doa di sini? Oh, Willy, silahkan Will. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Willy. Baik nih, suasananya masih sepi, senyap ya. Saya mau yel-yel dulu nih, biar nanti kalian tambah semangat. Ya, sudah sering juga yel-yel ya. Kalau saya bilang selamat pagi. Terus? Nah, oke. Oke, saya ulangi ya, harus pakai semangatnya. Ya. Selamat pagi. Oke, luar biasa semuanya. Nah, saya akan absen dulu kalian. Ya, sebelum kita mulai, apakah selain Esa ada yang sakit lagi mungkin yang belum saya ketahui tadi? Oke, Adriel ada, Ahmad Rizal, oke, Willy San, Zaskia San. Berarti ada berapa yang tidak masuk hari ini? Ada 2, si Natrian dan siapa? Si Esa, betul. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke dalam materi kita ini, Sensei akan melakukan ice breaking nih. Bisa kita mulai? Tapi sebelum itu saya mau minta senyumnya dulu dong. Nah, ngono to Fer, senyum to Fer ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, sip. Sudah terlatih konsentrasinya. Sekarang angkat tangan kanan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua.
Oke, cukup. Sudah ice breakingnya ya. Sudah lumayan panas, sudah ada senyum dari kalian semuanya. Kemudian, Sensei sebelum masuk ke pembelajaran ini nih, kira-kira ini pelajaran tentang apa ya? Ya, ada hewan di situ, ada gambar apa? Kucing. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kalian sudah pernah nonton Doraemon kan tentunya? Yang versi bioskop, yang Stand By Me? Hah, sudah? Ayo lihat ya, besok kita lihat ya di sini ya. Itu, jadi di Stand By Me itu menceritakan bagaimana seorang Doraemon, Nobita yang sangat menyayangi Doraemon. Doraemon itu siapanya Nobita sih? Iya, hewan peliharaannya ya yang sudah menjadi teman, bahkan menjadi keluarga. Oke, nanti ada sedikit cuplikannya di sini sebelum masuk ke pembelajarannya. Saya akan putarkan video tentang lagu ini. Ya, Doraemon ini kan kucing ya. Kucingnya siapa? Kucing bukan sih? Kucing apa musang dia? Kucing ya. Robot kucing yang dikirimkan siapa? Yang dikirimkan untuk Nobita di abad yang akan datang ya. Hari ini kita pun akan belajar tentang kucing dan teman-temannya yang termasuk dalam namanya hewan peliharaan di sini. Oke, sebelum saya masuk ke bab ini, saya akan membacakan lagi nih kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama. Yang pertama apa? Iya, bijak menggunakan HP ya. Silahkan kalau ada telepon juga bisa diangkat. Kemudian yang kedua? Iya, saling menghargai. Ketika ada teman berbicara, kita mendengarkan. Orang ngomong kabeh, ora ono sing ngrungokke. Ya. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam semua kegiatan pembelajaran hari ini, semuanya aktif, semuanya belajar. Kemudian yang keempat, meminta izin apabila ada keperluan. Silahkan, kalau mau ke toilet silahkan izin. Izinnya gimana? Toire? Ideska, oke. Kemudian menjaga kebersihan ya, di situ ada sticky note, setelah itu jangan dibuang sembarangan. Kemudian yang terakhir, selalu semangat dan bahagia, masih pagi, silahkan semangat dan bahagia. Di situ kalian sudah mendapatkan sticky note ya, di meja kalian masing-masing. Kemudian sambil dibuka bukunya halaman berapa itu? Yang ada gambarnya. Sudah menemukan semua halaman 49? Oke, nah nanti di tiap masing-masing diri kalian silahkan menulis di sticky note yang panjang, yang besar. Ambil satu-satu semuanya. Ya. Nah, di gambar ini sesuai judulnya ya, Mite Kanggae Masyo. Jadi Mite, kalian melihat, Kanggae Masyo itu berpikir. Setelah kalian melihat dua gambar ini, lalu apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang terfikirkan di situ? Silakan ditulis di sticky note yang besar. Kemudian kalian kan sudah mendapat satu persatu di sini, satu lembar ya. Silakan ditempel di sini. Nah, sekarang kalian ambil LKPD yang ini dari yang kalian tulis tadi di sticky note. Sekarang didiskusikan dan ditulis di LKPD yang ini. Ya, jadi nanti kalian berkelompok, itu kan kalian sudah punya pendapat sendiri-sendiri, kan sudah buat tulis case semuanya di situ. Tentang apa itu? Nah, dari situ kalian nanti akan menjawab
dua pertanyaan yang ada di sini. Silahkan didiskusikan. Yo, dibahas bersama-sama, semuanya bertukar pikiran. Kan sudah dituliskan di sticky note-nya tadi. Kok rasanya yang nggak mau memelihara. Oke, waktunya sudah cukup. Nah, sekarang masing-masing dari kelompok nih bisa membacakan salah satu. Jadi nanti akan ada 7 pemikiran ya. Bisa mulai dari kelompok mana dulu yang ingin bicara atau presentasi? Di situ aja, tidak usah maju, nggak apa-apa. Di kelompoknya saja. Kelompoknya siapa dulu? Gopar. Tadi Rivaldi sudah mau ngomong, silakan berdiri tapi. Ingat ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Nima Sasifa Mawardi yang mewakili ke kelompok saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya di Senggurun. Nengasi Mas. Saya perwakilan dari kelompok saya. Yang pertama, amati situasi yang ada di foto. Tapi setelah 2 hari, mati. Terima kasih. Ya, yang lain ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, tinggal kelompoknya Ferry dan kelompoknya Willy. Pertama, amati situasi yang ada di foto. Kapan, di mana, siapa, atau sedang apa. Gambar pertama, gambar kucing. Kapannya, lihatnya siang hari. Kemudian Willy, tidak diperbolehkan orang tua juga. Oke. Terima kasih. Hai, terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, terakhir ku persembahkan kelompoknya Mas Ferry. Perkenalkan, nama saya Marsadi Karzak. Saya untuk mengurusinya. Ya. Sekian Sensei, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya. Tidak apa-apa. Oke, ternyata luar biasa ya, banyak sekali dari gambar-gambar ini yang bisa kalian kemukakan atau pendapatkan di situ, berpendapat macam-macam sekali. Ada yang merasa kalau itu merasa tertekan kucingnya, ya, ada yang lucu, ada yang memang itu benar di dalam pangkuannya dipeluk oleh pemiliknya seperti itu, dan di dapur ya karena kelihatan dari, iya ada panci di situ. Nah, kemudian dari gambar burungnya pun juga betul itu ada di dalam sangkar, warnanya kuning, burungnya itu burung apa ya? Lovebird, seperti itu ya. Terima kasih, luar biasa presentasi kalian semua, kelompoknya begitu aktif. Kita tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Nah, selanjutnya di sini masih dalam kelompok. Nanti kalian akan belajar secara mandiri, secara kelompok. Ya, silakan dipilih salah satu. Di situ ada bisa di-scan barcode pakai HP kalian masing-masing. Nah, kalian nanti akan berkelompok untuk mencari tahu nih bagaimana apa-apa saja sih hewan-hewan yang bisa dipelihara. Ya, terus bahasa Jepangnya apa untuk hewan misalnya kucing, anjing, seperti itu. Ini. Nanti silakan berkelompok, dicari ini kosakatanya, oh ini gambar apa, ini namanya apa, dalam bahasa Jepang apa, seperti itu. Nah, ada 3 media yang bisa kalian pelajari, silakan dipilih sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Begitu, apakah ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Ya, silakan berkelompok untuk pembelajaran ini 10 menit ya. Oke, silakan dimulai. Sudah? Wes. Sak jam tok. Lah iya, enggak.
Ternyata sudah pada selesai cepat banget ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ini, Sensei mau minta 2 kelompok deh yang mau bisa menceritakan tadi. Dari tadi yang kalian scan barcode itu, kalian mendapat apa saja? Apa yang kalian dapatkan dari tadi scan ketiga, pilih salah satu dari scan barcode tadi. Hai, Randy. Saya di sini mendapatkan list kosakata hewan atau binatang. Ya, ada bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Terus ada contoh kalimatnya juga di sini. Oke, ada contoh kalimatnya juga. Kapan? Sudah. Oke, terima kasih tepuk tangannya buat Randy. Satu lagi, Sinta. Yasin. Silakan Sinta. Oke, di sini tadi saya scan barcode yang tengah itu ada muncul website, ada bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sambil pemantapan saja, di sini ada 8 kosakata baru yang sudah kalian pelajari dari tadi website atau PowerPoint atau bahkan YouTube yang kalian putar di situ. Yang pertama ini gambar kucing. Bahasa Jepangnya apa? Oke, sip. Untuk ini tadi, ini gambar kedua. Gambar apa ini? Kura-kura, betul. Kemudian yang ketiga gambar tori. Betul, tori itu burung. Kemudian gambar 4 usagi. Ada yang pelihara usagi di sini? Kelinci. Kemudian yang kelima ada gambar sakana. Kemudian yang keenam ada gambar inu. 7? Ya, saya hampir lupa. Niwatori ya, kalau chicken itu sudah berupa ayam goreng, ayam potong, itu jadinya chicken. Kalau bentuknya masih gitu, itu niwatori. Tadi ada ya yang memelihara niwatori. Kemudian ada yang terakhir di sini, peto kateimasen. Apa ini? Iya, oke, saya nggak bisa menggunakan audionya ya, jeblok-jeblok gue. Ya, tidak apa? Ya, tidak memelihara hewan peliharaan. Banyak tadi ya yang juga tidak memelihara hewan peliharaan karena memang nggak boleh di rumahnya. Terus ada yang merasa juga kalau memelihara hewan peliharaan itu juga susah. Nanti kalau sibuk, nggak dikasih makan, nanti kayak punyanya Gafar ya. Far, burungnya mati ya Far ya. Malah kasihan ya. Oke, jadi selain memelihara itu mempunyai kewajiban untuk merawat ya. Orang mau apa mau tadi? Sing burung mau, sing lomba jenenge apa? Kicau mania. Itu keren ya. Itu ada hadiahnya nggak kalau menang? Kalian sering ditraktir ya berarti ya. Oke, nah selanjutnya di sini ini tidak perlu Sensei tanyakan. Nah, kemudian konfirmasi juga ini tadi kalian juga belajar warnanya, kemudian ini size-nya besar atau kecil, terus kemudian ini sifatnya. Tadi yang pertama ini berarti warna apa ini? Iya, shiroi, itu putih. Kemudian yang kedua, kuroi, betul. Yang ketiga, chairoi, ya, itu apa namanya? Coklat, betul. Kemudian ada besar ini, oki, betul. Kalau kecil, cisai, oke. Kemudian ini kalem, cantik, ya, kireina ya. Kemudian ada apa ki? Lincah, ya, kayak kalian itu ya lincah, genki. Ya, genki. Ya, genki. Nah, itu bisa genki itu sehat, lincah. Itu genki.
Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, apakah kamu melihara binatang peliharaan atau enggak? Tadi sudah ditanyakan juga kepada teman-teman ya. Terus kamu tahu, tadi dari diskusi kalian juga sudah jadi tahu di rumahnya si Randy ada hewan peliharaan atau enggak, rumahnya si Willy ada enggak, gitu kan. Kemudian binatang peliharaan apa yang paling banyak dipelihara, rata-rata itu malah ada yang kucing semua gitu kan. Rata-rata kucing ya, banyak yang melihara kucing. Nah, di sini saya perkuat aja di sini, PTO KTI Mas. KTI Mas itu apa sih? Peto tadi apa peto? Ya, hewan peliharaan. KTI Mas memelihara. Jadi si biru ini kira-kira tanya apa dia? Kamu melihara hewan peliharaan. Nah, ini makanya ada sekat di sini. Ketika dia memelihara, dia akan jawab, hai, neko KTI Mas. Jadi, ya, saya memelihara apa si biru? Kucing. Terus dia tanya, dona neko. Dona neko itu apa? Dona itu bagaimana? Betul. Kucing yang bagaimana? Ya, tadi bisa dijawab, bisa sifatnya, bisa warnanya, atau bentuknya besar atau kecil kucingnya ya. Itu. Jadi ini contohnya di sini adalah Shiroi neko des. Shiroi neko ini apa? Kucingnya warnanya putih. Ya, kalau kucingnya hitam berarti Kuroi neko. Betul. Kalau misalnya burungnya kecil, apa? Cisai tori. Oke. Kalau kura-kuranya besar, kame. Oke. Nah, ini ditutup dengan so desu ka. Seperti oh gitu ya. Nah, ini jawaban untuk yang iya memelihara. Kalau enggak memelihara, apakah kamu memelihara hewan? Terus di sini iye kate imasen. Jadi kalau kate imasen itu enggak memelihara. Ya. Kalau kate imasen itu enggak memelihara. Kalau kate imas dia pelihara. Jadi memelihara hewan kate imas. Kalau enggak memelihara KTI Masen. Nah, kalau ingin memelihara, masih tahapnya ingin. Piye? Piye iki? Di sini nanti. Ya. Nah, ini adalah pola kalimat untuk menginginkan memelihara. Memelihara apa ini? Berarti di sini inuga kaitai des. Nah, ini untuk mengungkapkan kalau dia ingin memelihara anjing. Kemudian di sini yang kedua ini gambarnya apa ki? Ya nggak ingin ya, nggak ingin memelihara. Apa pindure? Anjing juga ya. Kalau nggak ingin memelihara anjing itu adalah, iya betul, kaita kunai. Ya, berarti di sini hewannya. Ya, inuwa kaita kunai des. Saya nggak ingin memelihara anjing. Nah, kalau ini berarti toriga. Oke, toriga kaitai des. Betul, toriga kaitai des. Nah, kalau yang ini, iya ini peto ya. Semua hewan peliharaan itu namanya peto. Peto. Iya, peto wa kaita kunai des. Nah, ya tadi sudah belajar ketiganya. Yang pertama tadi memelihara hewan itu kate imas. Yang kedua ingin itu apa? Kaitai des. Yang ketiga enggak ingin memelihara. Kaita kunai des. Nah, silakan masih kembali ke kelompoknya lagi. Mari kita membuat poster dan memperkenalkan hewan peliharaan atau hewan yang ingin dipelihara.
Ya. Mari membuat poster memperkenalkan hewan peliharaan atau hewan yang dipelihara. Kalau sudah punya silakan dikenalkan ke temannya. Hewan peliharanya apa sih? Ya, seperti si Sinta punya ikan. Mungkin ada namanya juga ikan itu. Siapa sih nama? Ada namanya enggak, Sin? Sigi. Oke, nah, buat poster dengan mereferensi bahan dari Kiki Masyo 3. Dia di bukunya boleh. Mari menggunakan bahasa Jepang. Bila ada bahasa Jepang yang dibutuhkan, coba cari di kamus atau tanyakan kepada sensei juga boleh. Ya. Untuk siswa yang tidak mau memelihara hewan, dapat membuat poster yang memaparkan alasannya. Kenapa? Misalnya nggak boleh sama orang tua, seperti itu. Atau mungkin alergi alergi bulu kucing juga bisa. Ya. Kemudian mempersiapkan presentasi dengan mereferensi contohnya. Ya, kemudian berkelompoklah 4 sudah ya, ini sudah. Nanti tetap di kelompoknya masing-masing. Kemudian perkenalkan mengapa memelihara hewan atau kenapa tidak ingin memeliharanya. Betul. Ini untuk yang memelihara. Batasiwa Peto Kateimas. Saya memelihara hewan peliharaan. Silakan tampilkan gambarnya di sini. Kuroi Nekoto Kamedes. Ini apa hewan peliharaannya? Kucing hitam sama kura-kura. Nah, sudah gitu aja. Terus mungkin ciri khasnya hewan. Mungkin tadi kawaii neko boleh. Ya, atau oki kame des. Oki kame. Jadi kura-kuranya besar. Terus ditutup dengan arigato gozaimashita. Oke, cukup aja 3 kalimat ini sudah cukup. Ya, kemudian untuk yang memelihara. Kalau tidak memelihara tapi ingin, ya, yang di doa ini dia ingin, dia nggak mempunyai hewan peliharaan tapi pingin. Itu watasiwa peto kate imasen. Saya nggak punya hewan peliharaan, tapi dia ingin, ya kaitai, dia ingin memelihara apa? Apa ki? Genkina niwatori. Ayam sing apa? Yo, ayam sing lincah. Mabur sono, mabur rene ya. Terus arigato gozaimashita, seperti itu. Dan yang contoh yang terakhir di sini adalah watashi wa peto kate imasen. Saya enggak enggak memelihara hewan peliharaan. Dan juga peto kaitaku naides. Dia juga tidak ingin. Nah, silakan untuk alasannya ini boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kalau yang khusus ini, mungkin takut digigit, atau saya terlalu sibuk waktu saya tidak cukup untuk merawat hewan peliharaan, dan ditutup dengan arigato gozaimashita. Oke, kemarin saya sudah minta kalian untuk membawa foto hewan peliharaan. Boleh dibikin di Canva ya, kalian bisa Canva semua kan? Kemarin sudah diajari juga Canva. Yo, silakan dimulai 10 menit. 10 menit. Buat di Canva-nya, kemudian nanti dipresentasikan di anggota kelompoknya dulu. Oke, sensei akhiri. Cukup untuk membuat posternya. Mau minta tolong saja 3 orang, yang 1 memelihara, yang 1 tidak memelihara, dan yang 1 ingin memelihara. Perwakilan aja dari semua kelompok yang memelihara. Ya, enggak usah. Silakan. Oke, Kirana akan mempresentasikan ya yang memelihara. Watashi wa peto o kateimasu. Neko o kateimasu. Shiroi to kare no namae wa Mixi. Tangan. Kirana memelihara apa? Kucing. Warnanya apa? Shiroi tadi ya, putih. Terus satu lagi apa lagi tadi selain shiroi? Iya, genkina. Oke, namanya tadi sudah disebutkan? Oke, Mixi. Oke, ya. Hai, Kirana silakan duduk. Terima kasih. Oke. Hai, silakan. Watashi wa peto kate imasen. Peto wa
tidak dibolehkan oleh ibu. Oke. Tapi ingin sih, tapi nggak boleh. Jadi tidak ingin. Arigatou gozaimasu. Oke, arigato ya. Jadi pingin sih, tapi tidak dibolehkan oleh ibu. Oke, terima kasih ketiga contoh di situ. Kuisisnya, karena waktunya tidak cukup, nanti saya kirimkan ke tugas atau PR. Santai saja. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Apa yang telah dipelajari pada bab ini? Kalian tadi belajar apa? Iya, hewan peliharaan. Terus saat belajar nih, apa yang dirasakan? Senang, apa tertekan, apa pusing? Nah, silahkan dituliskan refleksi kalian di sini. Di scan barcode-nya, kemudian ditambah di situ. Ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan untuk refleksinya. Nanti saya akan baca juga semuanya. Terus yang teman lain juga boleh menilai. Nah, ternyata waktu berjalan begitu cepatnya ya. 90 menit itu ternyata sangat amat kurang. Jadi Sensei mohon maaf apabila tadi ada salah tutur kata ataupun perbuatan, sengaja menyenggol dan sebagainya. Sensei mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Dan kalian tentunya bahagia. Bahagia enggak? Oke, terlihat dari senyumnya. Sensei akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minasang mata ashita ya. Ashita kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Musyafa'ah sebagai coach dan sebelah saya adalah Bu Ratna sebagai PP dan sebelahnya lagi adalah Bu Anida sebagai coach. Baik Bu Anida, kemarin kita sudah melakukan praobservasi ya, dan selanjutnya saya sudah mengamati observasinya Bu Anida juga, dan sekarang kita akan berbincang sebentar mengenai pasca observasi. Baik Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan Bu Anida kemarin saat di observasi itu Bu? Tentunya saya merasa ya gugup ya Bu ya. Biasanya natural aja, ini ketika ada orang yang melihat itu jadinya saya terus berusaha menjadi lebih baik, lebih lagi gitu. Jadinya saya termotivasi untuk memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa ketika ada yang menilai seperti itu. Tapi kemarin sudah luar biasa sekali kok Bu Anida. Iya, terima kasih. Anak-anak sangat antusias sekali dalam pembelajaran kemarin kok. Ya. Baik Bu Anida, Bu Anida masih ingat kemarin tujuan pembelajaran saat observasi apa ya Bu kemarin Bu? Kemarin itu peserta didik dapat menyatakan hewan peliharaan yang mereka punyai atau hewan peliharaan yang ingin mereka pelihara, atau nanti ketika tidak ingin memelihara hewan peliharaan itu bisa mengungkapkan alasannya mereka dalam bahasa Jepang. Iya. Seperti itu. Iya. Terus bagi anak-anak yang tidak hobi dengan apa itu tadi hewan peliharaan, mereka bisa menyampaikan juga ya. Betul. Ya, gitu. Ya, untuk standar kompetensi atau area yang ingin dikembangkan oleh Bu Anida itu apa ya Bu ya? Kemarin saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan meningkatkan kompetensi dengan diskusi di dalam kelompok gitu. Diskusinya untuk kelompoknya berapa kemarin Bu? Satu kelompoknya itu 5 orang. Satu kelompok 5 orang berarti sekitar ada 7 kelompok. Ada 7 kelompok ya. Untuk yang apa itu Bu? Berdiferensiasinya Bu Anida di bagian mana? Di kontennya Ibu. Jadi ada nanti anak-anak bisa mempelajari materi itu berdasarkan PowerPoint-nya atau video pembelajaran atau buku paket yang ada. Itu nanti mereka menyesuaikan dengan kesukaan mereka. Selanjutnya dari observasi kemarin itu saya perhatikan anak-anak sangat berantusias sekali dalam pembelajaran
kemarin itu ya Bu ya. Iya. Terus bagian mana yang kira-kira ingin diobservasi Bu? Yang ingin dikembangkan Yang ya ingin Bu dikembangkan, ya. ya, betul. Jadi kemarin itu saya lebih susah dalam memanage waktunya Bu. Jadi yang harusnya sudah selesai ice breaking misalnya itu saya sudah terlewat begitu, jadi terlalu lama, jadi saya merasa 2 jam itu nggak cukup jadinya, jadi saya sempit-sempitkan lagi ketika diskusi, ayo saya cepet seperti itu, jadi timernya, jadi saya itu harus lebih mengelola waktunya dalam pembelajaran, ini, jadi nggak terlalu lama dalam mereka berdiskusi, nanti ketika mereka mengemukakan pendapat jadi terus kita waktunya kurang, seperti itu. Kira-kira mengapa mereka diskusinya terlalu lama gitu? Nah itu karena saya juga tidak memberi waktunya, batasan waktunya misalnya, oke, kita diskusi dulu selama 20 menit itu saya nggak timer itu gitu, jadi terlewat, terus anak-anak ketika sudah waktunya sudah habis tuh mereka belum seperti itu. Oh iya. Jadi kan jadi perpanjangan waktu. Mungkin mereka juga ingin memberikan yang terbaik mungkin ya Bu. Iya. Sehingga Seperti membutuhkan itu. waktu yang itu benar-benar mereka ingin memberikan yang terbaik itu tadi. Selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Anida inginkan itu? Saya merasanya ya sudah tercapai dari pembelajaran yang saya lakukan, itu sudah tercapai tentang materinya juga sudah tersampaikan, terus anak juga sudah berani mempresentasikan apa yang kelompok mereka diskusikan, seperti itu sudah. Ya itu Bu, tapi kurang timernya itu mungkin nanti di kedepannya saya lebih bisa memperbaiki lagi ketika itu saya pasang timer gitu. Jadi saya pastikan dulu ke anak ketika ini 20 menit cukup nggak? Kalian cukup nggak? Kalau cukup berarti kita 20 menit. Oke, kita mulai dari sekarang 20 menit gitu. Nanti saya akan ngasih ingat kalian waktu 5 menit sebelum ini berakhir, seperti itu. Jadi banyak komunikasi ke anak seperti itu sih. Selanjutnya untuk pengembangan yang bisa ditemukan untuk area pengembangan tadi ya sudah disampaikan tadi ya. Saya lihat kemarin saat Bu Anida observasi itu ada contoh-contoh gitu nggak Bu? Contoh apa ya maksudnya? Kayak hewan ini, jadi tiap kelompok kan nanti kan dia cerita tentang hewan peliharaannya seperti itu. Jadi ke semua anak sih sudah bisa menceritakan hewan peliharaan apa yang dia punya di rumah, bentuknya, namanya apa, kucing atau burung atau apa, ikan, itu mereka sudah bisa mempresentasikan itu dan sudah bisa bercerita juga ke teman-temannya ketika dia belum punya ini hewan peliharaan terus tapi dia ingin itu, tapi nggak boleh sama orang tua, itu juga sudah tercapai. Ya memang ada sih ya Bu ya. Mereka suka tapi sama orang tua nggak boleh. Karena ada orang tua yang lebih kamu bertanggung jawab dulu sama dirimu. Nanti nggak bisa merawat, nanti malah kasihan hewan peliharaannya seperti itu. Untuk kegiatan apa ini yang sudah Bu Anida lakukan untuk mengacu materi pengembangannya? Gimana Bu? Yang sudah Bu Anida lakukan untuk kegiatan untuk materi pengembangannya tadi Bu? Ya nanti materi pengembangannya mungkin saya akan lebih kembangkan ke anak bisa bikin video juga tentang hewan peliharaan. Katanya kan kemarin hanya gambar, mungkin nanti bisa dicerita terus nanti disisipi dengan suara seperti itu. Dalam suara mereka ada kesulitan nggak Bu untuk ngomong bahasa Jepangnya itu? Dalam suara awalnya sih kesusahan ya Bu ya, karena mereka kan belajarnya sendiri berkelompok gitu ya. Terus kadang-kadang nanti benar atau tidak suaranya itu kan. Jadi di sesi setelah berdiskusi, maka saya akan penguatan di situ. Jadi saya akan putarkan audionya. Oh nanti ngomongnya kucing itu neko, itu seperti ini neko seperti itu. Jadi
saya lakukan penguatan lagi sih Bu, saya sebagai fasilitator kalau di situ. Iya. Ternyata mengasihkan sekali nih belajar bahasa Jepang ini. Karena kadang-kadang kan adanya neko. Iya, logat Jawanya itu kan masih ada. Kayaknya ada beberapa konten di situ kan masih beberapa media, jadi PowerPoint pun sudah ada suaranya kalau saya. Iya. Dari segi media pembelajaran dan materi yang disampaikan sudah tidak ada masalah ya Bu. Kemarin luar biasa sekali observasinya. Saya juga malah jadi pengen belajar bahasa Jepang ini. Baik Bu Anida, untuk selanjutnya kira-kira Bu Anida berkenan nggak saya memberikan sedikit saran atau masukan? Boleh Bu. Ya. Kan tadi dari saya ya Bu, saya merasanya kan seperti itu. Mungkin kalau dari Bu Faah mungkin bisa memberikan kritik yang membangun untuk saya tentunya nanti. Baik Bu, sedikit saja untuk kita saling sharing gitu ya Bu ya. Kalau menurut pengamatan saya Bu Anida ya seperti tadi momen waktunya ya memang perlu diatur kembali. Kemudian untuk memberikan pembelajaran itu bahasa tadi logat-logatnya itu perlu diulang-ulang supaya anak tidak terlalu kaku untuk mengutarakan, untuk melisankan bahasa Jepang tadi itu. Betul, karena harus diulang-ulang. Iya, harus diulang-ulang. Karena ada juga anak yang malu juga itu loh Bu kemarin. Tidak pede. Iya. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik. Indikatornya juga sudah sesuai. Kemudian sudah luar biasa sekali saat observasi kemarin Bu Anida yang saya amati. Mungkin hanya itu saja Bu Anida yang bisa saya wawancara kita pagi ini. Terima kasih Bu Faah atas masukannya. Semoga menjadikan nanti saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Faah. Sama-sama. Untuk pasca observasi pada siang hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.